Ada pernyataan seorang ustadz salafi yang mengatakan bahwa al-bid'ah saat ini kurang tepat karena kaum kafir Syiah sedang mengincar kaum muslimin di Indonesia. Ini anak baru lahir. Karena kafir sama Syiah udah ngincar sebelum mbahnya dia lahir. Wallahi. Ya, anak mau tunjukkan anak data-data, insya Allah di dalam buku saya ulama pembaharu poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Haji Rasul bapaknya Hamka itu Pak dituduh Wahabi sudah lama. Ini anak baru lahir ini, mana orangnya ini, aneh Pak. Namanya sekarang orang ahli bid'ah. Bahkan Haji Rasul itu dimusuhi berat karena sering menyatakan kafir, sering mengatakan syirik, sering mengatakan bid'ah. Dan ini timbul tenggelam. Loh, Kiai Agus Salim itu Pak, ketika masuk ke parlemen aja dikatakan be sama anggota parlemen. Yang golongan siapa itu? Yang anggota parlemen itu siapa? Nah, setelah itu dia bicara. Saya sebetulnya tadi ingin bicara dengan manusia. Ternyata di dalam sini ternyata banyak kambing. Makanya saya akan berbicara, berceramah dengan bahasa kambing. Aduh, langsung gara-gara siapa yang itu loh, Harsono ini semua yang dari PKI itu ngelek semuanya. Langsung dikasih kritikan habis. Agus Salim itu Pak, orangnya hebat. Bisa 9 bahasa, nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Anaknya pun semua nggak ada yang sekolah. Dan rumahnya di Jatinegara kalau nggak salah itu kayak kontrakan itu. Sampai mati. Dan dia awalnya itu polisi Belanda, kemudian disuruh ngawasin oleh SI. Sama Belanda, akhirnya tertarik dengan Cokro Aminoto. Ternyata setelah dia pergi ke Mekah untuk menjadi konjen di Jeddah, belajar di di Mekah, akhirnya terkena pengaruhnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti kita usut ke sana nanti. Tunggu buku saya, 2 tahun lah ya insya Allah. Nah ini, jadi Mas, soal incar mengincar, kita itu sudah lama. Sejak awal muncul kemerdekaan Indonesia, ini anak kasih tahu akar sejarahnya biar antum nggak jadi orang bingung. Akar sejarah, setelah ada konsep kebangsaan dan kemerdekaan, kelompok anak bangsa ini terbagi menjadi 3. Kebangsaan pro agama yang didominasi oleh Cokro Aminoto, kemudian muncul Agus Salim, kemudian muncul juga akhirnya di akhir-akhir itu siapa itu pendiri NII itu siapa? Kartosuwiryo, dan akhirnya dia kecewa dengan Soekarno sampai terjadi perlawanan pemberontakan itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kebangsaan netral agama. Ini didominasi oleh Soekarno, Hatta dan beberapa orang yang akhirnya lebih dominan di negara ini. Yang ketiga kebangsaan anti agama. Yang nanti lahirlah PKI. Dan setelah dekret presiden ini terwakili dalam partai. Ada yang sekarang ini PNI, ada NO, ada PKI. Dan ketika itu setelah dekret menang, maka setelah terjadi isu komunis dan yang lainnya, terjadilah gejolak ya pada tahun 65. Itu. Jadi Pak, dalam masalah dakwah, antum mau dakwah itu ngurusin siapa? Yang namanya dakwah ngurusin Islam ya hadapan sama orang kafir. Lah kalau antum berhadapan sama orang baik-baik ya bukan dakwah. Dakwah ini sejak dulu berhadapan dengan orang Yahudi, Nasrani, Syiah, Rafidhah. Itu. Ya. Jadi ini tolong kalau antum memang punya istiadat sendiri jangan ditularkan ke orang lain jadi penyakit. Ya. Jadi jangan menyampaikan bid'ah karena kita sekarang diincar orang kafir sama orang Syiah. Nanti yang denger ini jadi lemes. Ya. Saya katakan, sebelum Indonesia merdeka, sebelum para wali
sebelum kita era wali, semuanya berhadapan dengan orang-orang kafir. Wali Songo dulu itu Pak, maaf, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu minoritas sendiri loh. Sendiri. Loh, apa ini? Loh, milik antum. Ya. Oke, ngomong apa gue tadi? Loh, Pak. Iya. Sunan Bonang Pak ketika itu juga masih belum kuat. Berani menulis kitab di dalamnya membahas bid'ah. Sunan Bonang. Ya pesan mitra ningsun sami-sami nira muslim, sami nira saling welah asih, anyegao sira ing dolalah lan bid'ah. Lho, kalah karo Sunan Sunan Bonang sampean. Cemen banget. Ini sudah era kemerdekaan, era kebebasan, katanya demokrasi. Tidak ada masalah, cuman sampaikan dengan ilmiah, dengan sopan santun, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah. Saya sejak 90 sampai sekarang juga nyampein bid'ah juga kok. Ya. Terlepas dari dimusuhi orang Mas, kalau dakwah nggak dimusuhin orang, antum jadi artis enak. Banyak yang tanda tangan sampai baju-baju ditandatangani. Ana bacakan hadis ini firman Allah supaya antum paham jadi seorang dai. Summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Kemudian saya utus utusan susul menyusul. Setiap datang utusan itu kepada umat, selalu mereka dustakan. Wajar, sunnah itu dakwah, itulah isi medan dakwah. Ya. Dan alhamdulillah terlepas ya, memang saya mungkin paling jelek julukannya, gembong Wahabi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Dakwah ke Sumatera, ke mana? Ke Kalimantan, ya, ke Jawa Timur. Alhamdulillah. Itu. Dan teman-teman NU masih banyak kok. Itu. Ya. Ya kalau sekarang dia aneh-aneh ya ditelepon, Mas. Ya sesama sopir bis kota jangan begitulah. Gitu aja. Itu wakil wali kota Batu itu kan satu kelas dulu di Tambak Beras. Ya telepon, kalau saya nggak boleh di sono tak telepon, Mas. Sampai ingat nggak dengan saya? Lah gitu. Saya sudah Wahabi. Kemarin di acara alumni Akbar di Tambak Beras itu saya jadi gosipan. Wah itu ada orang NU bisa ngisi di rojak ya. Oh sudah nggak NU itu, wes ora NU itu, wes dadi Wahabi. Alhamdulillah, udah tahu kan. Jadi katanya ada lulusan Tambak Beras kok iso ya ngisi nduk tambak ini rojak. Ya. Jadi kita jalani hidup ini. Nah, intinya hadepin jangan hindari, kerjai jangan dipikiri. Dakwah antum pikirin toh, ya nggak jalan. Antum hindari kapan antum sekarang ini mendapatkan pengalaman di dakwah, gitu loh. Tentang masalah nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, Mas, Nabi itu diusir-usir. Dan watak daripada dakwah, saya juga. Saya mau diusir di masjid ini nggak ada masalah, saya dakwah di mana aja mau. Dakwah di kuburan siap, dakwah di rel kereta siap, yang penting di syuting. Gitu. Bismillah ya. Jangan sekarang lemas. Yang penting saya kasih. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapan dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar. Yang penting sopan santun, ilmiah, dan kita tidak menghujat, kita tidak mencela satu orang pun kok. Kita tidak. Sekarang mengatakan ini, ngatain ini, enggak. Kita sampaikan maulid. Loh, enggak setuju maulid bid'ah. Itu alasannya, Mas. Mosok sih Rasulullah itu
ada kebaikan. Kalau maulid itu bid'ah, Rasulullah nggak tahu. Kalau Rasulullah nggak tahu, Rasulullah tahu sih tahu, tapi nggak suka. Loh, mosok mungkin Rasulullah nggak suka kebaikan? Rasulullah tahu sih tahu, nggak suka juga enggak, tapi males. Loh, mosok ada kebaikan maulid seperti itu Rasulullah males? Males enggak? Rasulullah nggak sempet. Rasulullah dulu sibuk terus mas, mau maulidan itu nggak jadi-jadi. Itu aneh. Wah, Rasulullah itu sebetulnya dulu mau tahlilan pak, tapi nggak sempet. Aduh, aneh. Nggak tahu, nggak suka, males, nggak sempet, nggak mungkin. Terakhir yang kelima, Rasulullah SAW ada penghalang untuk melakukan maulidan. Penghalangnya apa? Soal baca berjanji Arab, Rasulullah jagonya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Oh, Rasulullah hebat. Tapi ya aneh, Rasulullah nyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam. Ya aneh. Maka ini ya apa tuh? Nek Rasulullah maulidan kok jadi aneh. Rasulullah nyambut dirinya sendiri, ya Nabi salam, gitu kan. Makanya kalau 1, 2, 3, 4, 5 enggak, terakhir cuman karena enggak disyariatkan gitu loh Pak. Lah kan ilmiah. Wana juga enggak ngata-ngatain bulan-bulan kok. Ya sudah sampaikan, nurut alhamdulillah, nolak yaitu sunnatullah. Rasul memang diterima semua. Abu Jahal, Abu Lahab enggak terima. Nabi Ibrahim memang diterima semua? Enggak. Malah Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya cuma 4. Nabi Yasin nabinya 3, pengikutnya 1. Wah, ini lebih hebat lagi. Itu. Alhamdulillah loh Pak, zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa, ke Gresik dulu. Memang langsung tablek akbar. Masjidnya sopo. Jadi kita sekarang alhamdulillah ke Sidoarjo tablek akbar, ke Surabaya masjid siap. Loh kok ada dai cemen banget, udah dijagai polisi, sudah ikhwan panitia siap, dainya cemen, jangan ngomongi bid'ah. Udah mas antum jamaah di kamping kanan kiri itu pasang kuda-kuda, pasang badan, antum cemen juga. Ayo, bukan masalah sekarang sok-sokan, bukan nantang-nantangan, sampaikan Islam apa adanya. Rasulullah kan mengatakan siapa yang menyembuhkan ilmu di kendali, antum enggak takut sebagai seorang dai. Man katama ilman, apa kata Rasulullah? Aljamahullahu ta'ala bilijamin minan nar. Allah akan kendalikan. Dan istilah kufur, syirik, bid'ah itu istilah barokah. Makanya diulang-ulang di dalam hadis, di dalam Quran. Kalau enggak barokah, mana mungkin Rasulullah menyampaikan. Lo belum apa-apa aja do, inna kulla bid'atin dolalah. Lah itu. Kalau kita anti itu, ini Wahabi. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya. Pertama aja sudah bid'ah. Belum apa-apa Mas, udah bid'ah yang dibahas. Nih, kalau antum mundur, di teror mundur, entek sampai habis. Wallah habis. Itu yang mereka inginkan. Wala yazaluna, lihat firman Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai mereka mampu mengembalikan mereka ke agama, mengembalikan kalian ke agama mereka. Sampai antum berhenti. Gampang kok Pak. Ana mau bisa ngilangin gelar gembong Wahabi gampang. 3 saya syuting. Ana ziarah Wali Songo tak syuting, tak upload. Ya, di YouTube. Ya, terus tahlilan di syuting, di upload. Udah. Yang ketiganya sholawatan. Ya Habibi. Udah. Wah, ini baru bener. Ini undang ya di Renu Akbar. Wes tobat iki Wahabi nih. Selesai, Mas. Nah, itu loh. Jadi jangan cemeng karena waktu sudah habis dan habis adzan. Oh gitu. Ya sudah. Udah adzan sekarang. Ayo udah silakan adzan.
nanti dilanjut tanya jawab terus sholat. Iya. Nanti tanya jawab dilanjutkan setelah dan jawab. Ya, antum beritahu. Tanya jawab setelah dan ya kita lanjutkan jawab. Nanti ada dompet jatuh. Terus yang tadi atau kelas ini Ada itu habis adzan tanya jawab baru nanya sholat. Kalau dodolan nih. Beradzan saya jualan tanya jawab. Tanya jawab. Masih dilanjutkan. Mas, kita lanjutkan. Biar depannya ada. Kepada ikhwas sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Untuk itu mungkin yang sudah kehilangan wudhu atau yang lainnya silakan sambil tanya jawab. Mungkin karena kamar mandi yang terbatas, silakan mungkin antrian di bawah dulu dan insya Allah kita lanjutkan sekarang dengan tanya jawab. Dan kepada ikhwas sekalian mungkin agak maju ke depan lagi karena kebetulan masih banyak ikhwah yang kita yang masih ada di luar. Saya ulang lagi, agak maju ke depan. Yang depannya aja. Oke, kita cukupkan ini aja kita jawab. Ya. Terserah antum menghadap kemana. Ya. Saya bebas saja. Tapi ya keterlaluan ngaji model begitu. Bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang ajaran salaf yang saat ini anaknya ikut bahwa ajaran tersebut benar? Pertama, kalau saya dulu, saya sering diskusi. Saya sering mengungkapkan berbagai macam masalah-masalah dakwah. Ngobrol aja. Kita ajak ngobrol masalah apa kaitannya dengan entah yang tradisi, yang apa. Terus kita duduk, ya. Itu caranya. Bahkan akhirnya sampai orang tua saya memahami sampai akhirnya mampu meninggalkan. Kemudian antum buktikan akhlak, muamalah, tingkah laku antum, insya Allah. Kemudian syukur-syukur antum bisa mengajak salah satu ustadznya ke rumah antum. Sudah, yakin gak berani ngelawan itu? Oh itu tuh ustadzmu, suwe ngote panjang toh le. Ya wes gitu. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menyegerakan putrinya menikah tanpa memandang pekerjaan dan usia ikhwan? Pertama, si ikhwannya ini harus membuktikan bahwa bisa menikah gitu loh. Ya nggak bisa sekarang si akhwat meyakinkan. Datanglah Anda seorang laki-laki yang meyakinkan. Jangan membuat orang itu ragu-ragu.
Makanya laki perempuan itu Pak, kalau nikah nggak aneh-aneh syaratnya, nggak harus ganteng, nggak harus tinggi, yang jelas. Ditanya ngelamar katanya, terus kira-kira walimahnya kapan Mas? Ya belum jelas sih. Udah deh, pulang aja, pulang. Nunggu nanti jagung sudah panen. Udah, cemen Pak. Antum kasih ketegasan, insya Allah. Setelah saya selesaikan semua proses ini, tanggal sekian bulan ini saya akan adakan walimah. Itu tanggalnya, jamnya antum jelasin. Oh yakin, wah ini baru beres ini lagi. Gitu. Jangan maju mundur, imbas-imbis, ragu-ragu. Bagaimana cara? Nah, untuk memahamkan kepada akhwat, kepada ibu bapaknya, intinya adalah kemandirian. Ya, semua tolong diperhatikan Mas ya. Semua perempuan itu kriterianya setelah tadi itu jelas, mandiri. Dan kepribadian. Kalau kepribadian antum itu Masya Allah ya, bagus, elegan, sopan ya, pokoknya kepribadian ya, termasuk rumah pribadi, mobil pribadi itu ya. Itu nomor one ya, insya Allah. Bagaimana cara memberitahu kalau berdoa di kuburan itu salah tanpa mengurui? Sebetulnya antum tanya aja, pernah nggak Nabi doa di kuburan selain mengubur mayit ya? Kemudian yang kedua, tolong sebutkan salafun soleh. Ditanya aja, pokoknya metode tanya. Kalau antum tidak ingin gurui, metode bertanya. Makanya Dzul Yadain ketika menegur Rasulullah salatnya kurang, ya Rasulullah, apakah ada perubahan atau engkau mengqasar salat? Ngosor juga, wahyu merubah enggak? Engkau salat 2 rakaat ya Rasulullah. Nah, kan kena kan jadinya. Bagaimana jika kita memberitahu tentang kebenaran tapi yang diberitahu marah, dan yaitu resiko dakwah. Makanya dakwah itu ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Makanya Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul dipesan apa? Wali rabbika fashkur apa fasbir. Sabarlah. Karena memang sukses pun butuh kesabaran, gagal pun dalam tanda kutip butuh kegagalan, artinya antum ditolak. Walaupun bukan gagal itu ya. Karena pahala didapat setelah kita hanya menyampaikan saja, walaupun dia nggak ikut. Jadi Nabi Nuh nggak pernah disalahkan Allah, dan tidak pernah dikatakan Nabi gagal, walaupun pengikutnya cuma 4, dan Allah sendiri mengomentari, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Malah Allah memberikan titel yang cukup indah, innahu kana abdan syakura. Itu ya. Kata Ustadz AS, nah ini kan, ini dari madrasah Yutubiyah ini. Ini lulusan madrasah Yutubiyah. Kata Ustadz AS yang lagi terkenal bahwa selamatan kematian 3 hari 7 hari berasal dari tabi'in, yaitu Imam Atha. Apakah benar? Hatta walaupun benar, kalau sekarang walaupun Atha termasuk mbahnya Atha, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, memang bisa jadi dalil Pak. Perbedaan ulama bukan dalil. Bahkan la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan karena ijtihad. Bahkan ijtihad ulama bisa dibatalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Al-Qurannya mana? Sunnahnya mana? Praktek sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat tidak akan pernah menjadi agama walaupun sampai hari akhir nanti. Udah itu kan dari tadi gampang tanyain. Kalau itu baik, Rasulullah tahu nggak? Oh nggak tahu. Rasulullah malas nggak? Oh nggak malas juga. Rasulullah benci? Enggak juga. Enggak ada sempat? Enggak juga. Yang kelima, ada penghalang? Enggak juga. Berarti karena enggak ada syariatnya. Wah, agama itu syariat. Kalau dai isinya membenar-benarkan, bukan menjelaskan kebenaran. Dai hanya mencoba untuk memoles praktek diislamisasikan, bukan untuk mencoba memberikan Islam yang benar.
Ini akhirnya, dan maaf, memang orang Indonesia itu memang unik ya. Uniknya itu warna agama selalu ditentukan oleh ustadz yang lagi terkenal. Ya, ini jangan direkam ya. Oh, lagi terkenal kolbun salim, hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Oh, hati semua. Lagi terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir seluruhnya Nusantara. Nusantara berzikir. Yang lagi tegar jamaah oh, jamaah semua gitu semua. Sekarang terkenalnya siapa? Oh, sodako semua. Semua masjid kayaknya sodako. Dan ajaran Islam itu kayaknya sodako. Nggak ada lagi sodako. Islam sodako Islam. Wah, lagi terkenal siapa? Itulah merek agama orang. Makanya nggak pernah mapan. Ganti wajah, ganti agama. Harusnya beragama itu kan runut, set gitu. Nah, kalau antum belajar di majelis ini runut kan antum, bahasanya ilmiah, buku putih ahli sunnah wal jamaah, kemudian runut, kemudian kita berikan argumen-argumen dan tidak ada galau, mapan, mantep. Coba antum dengar YouTube, ya. Madrasah YouTube ya. Udah, antum jangan nengok lagi habis ini. Wallah gue sumpahin gitu. Saya sampaikan satu kalimat yang indah dari para ulama. Imam Taus ketika ada seorang Mu'tazilah, ini diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ketika Mu'tazilah sedang lewat mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu karena syubhat itu adat menyambat. Ini baru lewat, apalagi ngaji. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi mengatakan as-subahatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Betul kan? Antum tanya ini kan gara-gara subhat. Kata Ustadz AS, kata. Padahal sejak zaman dulu udah kita jelasin detail tentang tahlilan, maulidan. Udah, mapan. Meyas lagi, batal lagi. Karena apa? Subhat. Tuh. Dalam bab adil, apa maksud bersikap wirai? Wirai itu dalam bahasa itu muru'ah, bahasa Arab muru'ah. Muru'ah itu menjaga etika supaya nggak cacat perilaku dalam sosial. Itu loh intinya. Itu wirai. Yang di sini ada beberapa hal yang dianggap orang itu cacat, tapi ini boleh kita bisa terima. Orang kalau sekarang pinjem sandal nggak pamit, nah itu kan gitu. Pamit dong, Mas, anak mau ini sandal untuk ke toilet gitu. Ini nanti antum bisa dituduh mencuri. Apalagi antum Ustadz, ya Ustadz mencuri sandal saya. Aduh, mendingan gue ngebak deh jalan lantai, gitu ya. Hadis yang asli itu kan tangan siapa Pak Ustaz? Hadis yang asli itu karangan siapa? Ini bagus nih pertanyaan. Mas, saya ingin sampaikan gini loh. Kenapa muncul hadis? Hadis itu kan pembicaraan. Jadi dulu ketika Rasulullah berbicara, ada sahabat ditangkap, dihafal, kemudian disampaikan. Nah, cara menyampaikan nyambung, makanya disebut dengan sanadnya muttasil. Umpamanya dari Rasulullah disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, Ibnu Umar disampaikan kepada muridnya Nafi, Nafi disampaikan kepada muridnya Imam Malik. Makanya sanad yang paling tinggi Imam Malik adalah dari Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah, karena seger pendek. Makanya disebut sanadnya Ali. Kemudian sekarang ini dari Rasulullah
Disampaikan sampai Imam Bukhari. Ini namanya periwayat. Jadi karangan siapa? Ya ucapan Rasulullah, karangan Rasulullah disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, ya, sampai kepada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah sudah mendapatkan buku, enak, sudah nggak bisa diotak-atik lagi, sanadnya sudah mapan dari tadi. Ya, makanya ada riwayat, saya tidak pernah melihat sholat orang yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah ketimbang Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i belajar dari Abu Muslim, Abu Muslim belajar kepada Atha, ini apa namanya, Atha ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah belajar kepada Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair belajar kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar langsung kepada Rasulullah. Nyambung. Nah gitu loh Pak. Itu namanya sanad mutasil ketemu. Makanya kenapa di sini sanadnya sanadnya Bukhari lebih tinggi tingkatannya daripada Muslim. Dua-duanya syaratnya sama. Setiap sanad itu harus dikawal 2 rawi. Cuman Imam Bukhari mensyaratkan ketemu dua-duanya. Tapi kalau sekarang Imam Muslim cukup salah satunya, yang penting muasir, orang itu betul-betul hidup pada zamannya. Tapi kalau Imam Bukhari datangi dua-duanya. Ya fulan, satunya di Gresik, ya satunya di Jakarta. Kelenger kan sampean? Kalau sampean, udah deh mas, nggak jadi mas. Ternyata satunya di Sumatera mas, yang satunya di Papua, udah deh, nggak jadi hati-hati sana. Aduh, mereka dulu Pak, coba bayangin, satunya di Irak, satunya di Medina. Imam Bukhari ditemui dua-duanya, nggak main-main, dan kendaraannya bukan pesawat airline loh, ya. Sekarang kendaraannya onta, paling apa, kuda. Saya dengar hadis ini dari fulan. Di mana tempatnya? Diusut pengusutan itu, tanya sono sini. Oh, dia di Irak sekarang. Yang satunya mana? Medina. Subhanallah, coba dari Irak langsung Medina. Ternyata ditemukan dhaif orangnya. Ya. Kalau sekarang antum gimana bilang? Ya, kecewa deh penonton. Itu. Ya, coba dari Irak sampai Irak menemukan perawi Imam Bukhari. Ada atau riwayat ini seorang ahli hadis yang lainnya, perawi tersebut karena ontanya lepas diundang dengan suatu wadah yang seakan-akan ada makanan, ternyata tidak ada. Loh, onta aja dibohongin apalagi saya. Nggak jadi. Sampai begitu. Jadi hadirin sekalian, nggak main-main. Jadi bukan karangan Imam Bukhari, bukan karangan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari, Muslim itu kayak gini loh Pak, pelaku-pelaku yang merekam kejadian. Oh, tadi ada kecelakaan. Nih kan, yang merekam kejadian siapa? Pegawai jasa marga tol. Disampaikan di radio. Kemudian antum dengar, ada kecelakaan, mobil 5 numpuk di jalan tol Wonokromo, gitu loh. Itu proses periwayatan dong. Yang meriwayatkan ini orang-orang sahih semua, orang yang adil, dhabat, orang bertakwa, dan Muslim tadi. Tidak boleh kafir, fasik, ahli bid'ah. Ini perawi, sehingga ilmu ini tidak pernah didapat di dalam agama yang lainnya. Yang dimaksudkan perbuatan bid'ah itu yang mana? Loh, ini kan, ini perlu ngaji lama ini kayaknya. Sangku insya Allah nanti bolak-balik ke sini ngebahas bid'ah insya Allah. Jangan dilarang-larang. Dilarang anak mulai. Itu ngapain, saya udah tua dan juga sudah saya sejak 90 sampai sekarang tinggal panennya malah dilarang ngomong bid'ah. Lucu kalau anak cilik-cilik gitu Pak. Itu saya sudah ubanan putih. Kita itu membahas bid'ah itu sudah sejak 90-an. Ya ustadz semua, bukan saya aja. Dan sekarang anak baru lahir kemarin, jangan ngomongin bid'ah. Kita sedang diincar. Diincar siapa mas? Oh, mayoritas takut karo sak glenter gitu. Antum cemen banget. Udah, antum
letakin dia jadi dai penjara deh gini. Gitu. Bener. Terus mana lagi ini? Hadis yang asli itu karangan ini mana tuh? Cukup ya. Bagaimana cara memberitahu? Udah, mana ini yang belum? Oh ini. Bagaimana menyikapi ustadz yang mengaku bertemu Rasulullah? Hebatnya apa? Ini ada lagi tuh. Emang ustadz sekarang ini aneh-aneh, Pak. Lu ketemu Rasulullah aja kok dibangga-banggakan. Itu keutamaan untuk antum, tidak ada kaitannya dengan dakwah. Emangnya ada nilai jual apa kalau sudah mimpi sama Rasul? Berarti yang dai ustadz nggak pernah ketemu Rasulullah, nilainya turun? Enggak. Antum pernah dengar Imam Bukhari cerita, Imam Ahmad cerita, ulama-ulama cerita membangga-banggakan ngimpi ketemu Rasulullah? Enggak ada, Mas. Bahkan antum bisa jatuh riak loh. Oh, kayak kalau sudah pernah ngimpi pernah ketemu Rasulullah, ada nilai plusnya. Wow, ini jangan-jangan ponakane Rasul cuman sampai Indonesia. Itu loh. Mencolot nang rene kan gitu. Enggak bener, Pak. Enggak ada. Dakwah, kelebihan sikap kita Al-Quran dan Sunnah. Mana aja da'i yang bisa mengikuti komitmen dengan kitab dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, itulah yang kita unggulkan. Mana aja sekarang ustadz yang ilmunya lebih mendalam, lebih rusuh, itulah yang kita utamakan. Lebih takut takwa kepada Allah, itulah yang kita unggulkan. Karena Allah memang hanya mengumpulkan siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bukan yang ketemu Nabi. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di sisi Allah yang ketemu Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Cukup ya. Bagaimana cara bisa menjelaskan kepada orang tua? Udah. Oh ini aja ya. Bagaimana manhaj Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan? Ini penutup. Sudah nggak boleh tanya lagi. Anak ceritain. Biar fokus. Saya ingin Mas di era abad ke-18 muncul sosok paripurna dari Padang yang menjadi khotib dan sekaligus mufti Masjidil Haram, yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia ini sangat nampak seorang yang menampilkan sosok ahli sunnati wal jamaah, karena dia sangat anti terhadap tasawuf dan thariqah. Bahkan ketika dia pernah sesekali kembali ke Padang, akhirnya nggak kerasan balik lagi karena mengkritisi thariqah Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Ya. Akhirnya karena benturan dan perlawanan, apalagi dia mengkritisi juga sistem warisan apa Mas? Yang tahu Mas, yang dari lihat dari ibunya itu loh. Matrilinear apa? Matrilinear ya, itu. Akhirnya dia tidak kembali lagi. Maka dari situlah dia lebih menguatkan keilmuannya di Mekah sampai akhirnya menikah dengan putrinya salah seorang ulama besar di Mekah, yaitu Syekh Muhammad itu loh, Masya Allah, Irak itu ada daerah apa namanya? Al-Kurdi. Nah, dari situlah dia akhirnya dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram dan akhirnya menjadi khotib, akhirnya menjadi imam, dan salah satunya orang Jawa, orang Indonesia yang menjadi imam, dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengulanginya, beliau saja menjadi imam dan khotib. Dan itu nggak mudah, seleksinya ketat. Nah, di sekalian akhirnya banyaklah murid-murid yang belajar ke sana. Di antaranya yang belajar adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Namun dalam masalah pembelajarannya, keduanya ini memilih metode pendekatan. Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih kepada mewarnai dan kembali kepada jamaahnya, sehingga nampak dakwahnya itu mengikuti kultur.
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan baru, mengawali. Bahkan gerakan pertamanya sangat-sangat keras dan tegas sehingga sempat kembali lagi ke Mekah karena mendapatkan perlawanan orang-orang Jogja. Nah, setelah pulang yang kedua, dia mencoba untuk merubah dakwah, ya. Dakwah yang didominasikan pada pendekatan persuasi. Akhirnya mengena. Berdirilah tahun 1912 organisasi yang dia dirikan, yaitu Muhammadiyah. Lalu setelah kenal bapaknya Hamka, yaitu Haji Rasul, namanya siapa? Abdul Karim. Karena Hamka itu namanya Abdul Malik bin Abdul Karim, Amarwah itu mbahnya, yang namanya Tuan Kisai. Ya, Tuan Kisai itu istrinya 9. Ya. Nah, hadirin sekalian, dia termasuk orang muridnya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang betul-betul bisa merepresentasi, bahkan jelmaan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi aslinya adalah Haji Rasul, itu yang tidak lain adalah Abdul Malik. Makanya disebut Hamka itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah, itu Hamka. Abdul Malik Hamkanya, Abdul Karim Haji Rasulnya. Nah, setelah dia ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kongsi dakwah sunnah makin kuat. Apalagi ketika itu tawalib yang didirikan bersama teman-temannya termasuk Haji Datuk Batuah, tawalib menyeberang kepada komunis. Bahkan Datuk Batuah mengiklankan diri terang-terangan komunis yang nyunnah. Anehnya, dia itu ngajari komunis pakai dalil. Karena Datuk Batuah ini hafal Quran. Di Jawa juga ada Haji Misbah, itu selalu mencoba untuk mengislamisasikan komunis. Nah, ini baru aneh. Pokoknya seluruh dunia nggak ada komunis yang aneh kecuali di Indonesia. Ya, komunisnya Haji Misbah yang di Jawa, kemudian Datuk Batuah. Akhirnya pecah. Maka setelah kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berkongsi untuk membesarkan Muhammadiyah walaupun tidak pernah masuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Tolong diperhatikan. Setelah masuk Sumatera pertama kali dimasukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu cuma 4 cabang. Setelah ditangani oleh Kiai Haji Rasul, 400 lebih cabang berdiri di seluruh Sumatera dan termasuk di Banjarmasin, di Kalimantan. Dan dia terus berdakwah dan membesarkan surau. Bahkan dia kalau ngajinya itu aneh. Dia mau ngaji di masjid kalau masjidnya lebih jelek daripada rumah-rumahnya. Itu Haji Rasul. Nggak mau. Pokoknya kamu kalau saya ngaji ke sini masjidnya masih lebih jelek daripada rumah kalian, saya nggak mau ngisi. Gitu. Oh, makanya orang Sumatera itu sangat fanatis terhadap masjid. Karena terwarna itu. Selalu masjid itu dibikin lebih baik, lebih besar daripada rumah-rumah dulu. Termasuk jembatan besi, tempat pusat kajiannya jembatan besi, sama kalau kita ke daerah Bukit Tinggi itu ada sampai hari ini masjid yang masih terbuat dari kayu-kayu. Oke. Nah, hadirin sekalian, itulah kenyataan. Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Ya. Tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, nggak ada masalah. Cuman di sini terjadi beberapa pembelokan, apalagi ada ceramah yang cukup bagus yang disampaikan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari ketika muktamar di Banjarmasin. Dia meluruskan ulama-ulama NU yang melakukan penyimpangan dan juga mereka yang melakukan berbagai macam dakwah yang kurang bersahaja. Dia kasih semuanya nasihat. Cukup apik. Ya. Dan ini sekarang ditutup semua. Nah, ini ana mencoba nanti bongkar di buku saya
ulama pembaharu poros timur tengah Nusantara abad 18-19. Nanti yang saya jadikan jenggelnya adalah Kiai Haji Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Kenapa? Karena Azumardi Azra menulis kitab Jaringan Ulama itu dia ambil abad 17-18. Nanti ujung-ujungnya Islam yang masuk Indonesia tasawuf. Benar, karena ketika itu masih di bawah kekuasaan Turki kan. Nah, kalau 18-19 Mekah Madinah sudah dikuasai oleh Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti stressingnya sebetulnya yang memerdekakan Indonesia itu Wahabi. Nah, itu nanti tunggu terbit 3 tahun lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.